Halo, kembali lagi di channel K33. Ini lagi hujan dan kita lagi ada di seputaran Haji Nawi. Ini mobilnya lagi ada di mana nih? Di bengkel Knalpot. Kita ada di Miun Knalpot kali ini karena ada yang perlu diganti ya. Jadi dari depan ini untuk sistem exhaustnya mobilnya sudah menggunakan header, namun pipingnya ini masih belum sempurna gitu, dan juga mufflernya tadinya masih pakai muffler bawaan pabrik. Nah, hari ini pemiliknya ini akan mengganti pipingnya seperti ini ya, pipingnya. Jadi ini sudah dicopot piping yang lama, kemudian itu ada resonatornya di tengah, dan juga untuk sambungan fleksibelnya. Jadi tadi fleksibelnya hanya pendek ya, dan ukurannya nggak spek sebenarnya karena hanya 2 inch. Nah, ini akan diganti dengan yang berapa inch Pak Miun? 2,5 inch ya Pak ya? Iya. Jadi sesuai dengan speknya 2,5 inch. Piping yang ke belakang pun akan menyesuaikan dengan ukuran spesifikasinya. Selain itu, untuk mufflernya ini juga diganti ya, pakai yang model stainless. Ini racikan dari Pak Miun sendiri nih. Kemudian ada ujung mufflernya juga diganti dengan menggunakan stainless. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini peralatannya lengkap. Ada las-lasan, ini namanya las-lasan apa Pak? Argon ya, TIG welding ya Pak ya. Nah, itu jadi dipastikan hasilnya akan sangat rapi gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana proses pengerjaannya. Ikuti terus ya videonya. Ya, jadi ini keseluruhannya ya untuk resonator di tengah, kemudian ini pipingnya. Namun untuk muffler belakang ini ternyata tidak menggunakan yang ini karena ukurannya, diameter pipa ini lebih kecil dari yang ada di mobil. Jadi ini harus di custom lagi, fabrikasi baru untuk mufflernya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini lagi persiapan ya untuk custom muffler sesuai dengan spesifikasi mobilnya. Bahannya dari stainless steel nih. 304. Ada 2,2 kan India. Ini 304 asli Jepang. 304 asli Jepang ya, bahannya ya Pak ya. Bahannya. Mereka tahu lah kalau yang mereka kan ada stainless. Cuman pun yang bagus 304. Oke. Kalau 304 udah nomor 1 lah. Siap. Kalau kan ada yang ada sekali 202 kan itu India. Itu beda, jalan-jalannya beda, agak kuning. Kalau ini tetap. Nah, gitu. Jadi itu kata ahlinya langsung Om Miun untuk spesifikasi bahan. Nah, ini sedang dipersiapkan ya untuk fabrikasinya. Kemudian ini untuk piping yang fleksibelnya juga mau diganti. Nanti kita akan lihat terus bagaimana proses selanjutnya untuk fabrikasi exhaust system di mobil ini. Nah, ini adalah proses fabrikasi untuk muffler belakang ya. Ini bahan 304 tadi ya, yang Jepang. Ini bahan stainlessnya. Ini lagi proses untuk fabrikasi muffler belakang. Jadi ini benar-benar custom untuk pengerjaan sistem exhaust mobil ini. Ini proses untuk penyambungan piping yang fleksibel tadi. Ini manfaat fleksibel ini apa aja Om Miun? Kalau fleksibel manfaatnya banyak. Satu, untuk jaga getaran mesin. Kedua, untuk tahan packing, jadi nggak cepet bocor. Soalnya tanpa fleksibel itu mobil seperti robot, terlalu kaku,
efeknya kemana-mana. Jadi keter setelah dipasang fleksibel dia lebih lentur. Oh Jadi gitu ya. satu, kedua aman untuk parking depan, Iya. manifold aman. Oke. Banyak manfaatnya itu banyak kalau fleksibel. Oke, makasih Om Il. Sama-sama. Nah, jadi untuk pemasangan pipa fleksibel ini untuk finishingnya menggunakan TIG welding ya atau argon welding. Jadi akan lebih rapi dan terlihat seperti fabrikasi dari pabrik. Tadi untuk pemasangan dan pengukuran itu dipakein las biasa dulu. Nah, ini untuk finishingnya baru menggunakan TIG welding. Kalau kita lihat saja ya hasilnya seperti apa nanti. Ya, jadi ini ya, seperti ini hasilnya untuk TIG welding. Jadi kalau dilihat ini hasil las-lasannya sangat rapi. Yang sebelumnya Ini kalau kita bandingkan dengan las-lasan sebelumnya seperti ini. ini las kastelin. Nah, sedangkan ini yang las argon ya. Ya. Jadi bisa kelihatan ya beda kualitas las-lasannya. Ya teman-teman, ini adalah saringan dalam dari muffler yang di customize tadi ya. Jadi ini sudah selesai dilakukan pengelasan. Nanti akan dirapikan untuk bagian atas itu yang bekas-bekasan lasnya sebelum dimasukin ke bagian dalam mufflernya. Jadi ini kalau dari luar kelihatannya hanya bongkahan stainless gitu, tapi sebenarnya di dalamnya seperti ini bentukannya. Sekarang kita akan lihat tampilan luar mufflernya ya. Nah ini yang putih, ini plastik stainlessnya belum dicopot ya biar tidak tergores body mufflernya. Jadi nanti setelah dipasangkan bagian dalam saringan tadi, baru yang bagian luar ini akan dilas ke body mufflernya. Nanti kita akan lihat bagaimana proses selanjutnya. Ya, salah satu bagian dari proses fabrikasi muffler ini adalah pemasangan glass wool pada bagian dalam muffler. Nah, ini kalau kita lihat, ini mekaniknya sedang melakukan penganyaman ya untuk pemasangan glass wool pada bagian dalam muffler. Nanti terakhir kita akan lihat bagaimana bentukan jadinya ya. Ya, jadi setelah proses penggulungan glass wool pada bagian saringan dalam, ini kemudian dipadetin lagi dengan glass pour ya namanya ya. Ini bahannya agak gatal gitu kalau kena badan. Ini harus diisi sampai benar-benar padat di bagian dalam muffler sehingga betul-betul akan meredam suara mesin. Jadi walaupun sudah dilakukan modifikasi pada piping dan mufflernya, namun suara dari mobil ini masih tetap seperti suara aslinya atau suara knalpot standarnya. Jadi kita akan ikuti terus ya proses instalasi dan fabrikasi untuk muffler dan pipingnya. Ya, ini sudah selesai proses memasukkan glass wool dan glass pour-nya ya. Sekarang kita bandingkan bunyi mufflernya. Ini yang original dulu deh. Kopong ya. Dengerin yang ini. Bunyinya solid. Makanya yang ini lebih jos. Ya, ini hasil akhir fabrikasi untuk mufflernya ya. Ya, kalau teman-teman lihat modelnya dan ukurannya sama persis, namun ini bahannya dari stainless ya. Ada satu perbedaan yang cukup menyolok, yaitu kalau kita lihat dari belakang, ini ukuran pipanya beda ya antara yang sini sama yang originalnya. Kalau yang custom itu ukurannya 2,5
Sedangkan yang originalnya itu ukurannya berapa Om Idun? 1,5 ya. Jadi hampir 2 kali lipat peningkatan untuk kemampuan melewatkan gas buang. Nanti ini kalau sudah di fitting baru plastiknya ini dicopot, baru bisa kelihatan Asli pelat. plat stainlessnya gitu. Ini sekarang lagi proses fitting pipingnya. Nanti kalau udah selesai semuanya kita akan lihat bagaimana hasilnya di mobil ya. Tunggu aja kelanjutannya. Nah, ini adalah proses poles ya. Jadi tadi ada bekas lasnya, kemudian banyak noda, kemudian setelah diamplas, ini adalah proses pemolesan sehingga chrome-nya bisa keluar lagi, jadi mengkilap lagi gitu. Jadi lengkap di sini untuk peralatannya di Mion knalpot ini. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil akhirnya setelah proses pemolesan selesai dan stikernya ini dicopot. Nah, yang ini adalah sistem piping yang baru ya. Kalau teman-teman lihat ini dari segi diameter pipanya ini beda ya. Kalau yang baru ini ukurannya 2,5, sedangkan yang lama itu ukurannya 1,5. Nah, kemudian dari konstruksinya, kalau dilihat ini yang model baru ini dia menggunakan elbow ya. Jadi tidak ada istilahnya yang tercekik. Jadi udara tidak ada yang tercekik. Kalau di sini menggunakan roller, jadi di sini gede, kemudian di sini dia agak tercekik dikit gitu. Jadi agak gepeng. Kalau di sini enggak, udaranya tetap lurus karena diameternya tetap sama gitu. Tidak menggunakan roller tapi menggunakan siku atau elbow. Ini pipanya stainless ya. 304. Tipenya yang 304. Nah, seperti itu perbedaan antara piping yang lama dan yang baru. Otomatis gas buangnya akan lebih lancar menuju ke muffler untuk pembuangan di knalpotnya. Ya teman-teman, jadi ini sudah selesai fabrikasi dan pemasangan exhaust system pada mobil ini. Nah, ini kalau kita lihat dari depan, dari header, kemudian dia udah sambung ke fleksibelnya. Kemudian kalau kita lihat di situ pipingnya udah berubah ya. Nah, ini tabung resonatornya, kemudian terus ke belakang sambung dengan piping stainless tadi. Dan ini yang tadi sudah disampaikan dia menggunakan elbow ya. Jadi tidak di roller sehingga udara itu tidak tercekik. Dan ini sambung lagi ke mufflernya. Nah, ini mufflernya yang stainless. Sekarang kita akan coba dengerin bagaimana suara knalpotnya. Oke, sekarang kita starter mobilnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi bunyinya masih bunyi standar. Coba kita gas ya. Suaranya tuh lebih kalem, lebih elegan gitu bunyinya. Nah, ini ketika posisi mesinnya stasioner ya, tidak digas. Ini kalau kita gas, bunyinya enak sekali, berat suaranya dan tidak cempreng gitu. Ketika tidak digas, senyap, seperti knalpot standarnya. Nah, demikian teman-teman video kali ini tentang modifikasi exhaust pada mobil ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk kasih komentar di bawah, kemudian like,
subscribe dan sebarkan link video ini ke semua sosial media teman-teman di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.